Sebelumnya minta maaf buat baiklah, akan saya lanjutkan terkait hal yang melatar belakangi kurikulum. Jadi dalam pelaksanaan kurikulum itu harus dapat mengoptimalkan isi dari kurikulum tersebut dalam proses pendidikan supaya hasil yang diperoleh akan sesuai dengan tujuan pendidikan secara nasional. Nah, berkenaan dengan kurikulum dan pengertiannya terdapat dimensi kurikulum. Yang akan kelompok 3 bahas yaitu terkait bagaimana pengertian kurikulum secara umum, kemudian bagaimana pengertian kurikulum terkait dengan dimensi-dimensi ide, dimensi rencana, dimensi aktivitas, dan dimensi hasil belajar. Kemudian yang akan dibahas juga terkait dengan dimensi disiplin ilmu dan dimensi suatu sistem. Adapun tujuan dari penulisan dalam makalah ini yaitu yang pertama mendeskripsikan pengertian kurikulum secara umum. Nah, yang kedua yaitu untuk mengetahui apa itu pengertian kurikulum secara terkait dimensi ide, dimensi rencana, dimensi aktivitas, dan dimensi hasil belajar. Apa sih kurikulum? Perkataan kurikulum ini mulai dikenal sebagai suatu istilah dalam dunia pendidikan secara kurang lebih 1 abad yang lampau. Nah, istilah kurikulum muncul untuk pertama kalinya di dalam Kamus Webster tahun 1856. Di dalam kamus tersebut, sejumlah mata pelajaran yang ditawarkan oleh suatu lembaga pendidikan atau suatu departemen pengertian di atas membawa implikasi bahwa proses pendidikan di sekolah yang termasuk kurikulum hanya mata pelajaran yang ditawarkan untuk dipelajari mahasiswa. Mempelajari sejumlah mata pelajaran di sekolah hanya salah satu segi dari pembentukan kepribadian itu, sedangkan menurut pandangan modern, kurikulum lebih dari sekadar rencana pelajaran. Kurikulum di sini dianggap sebagai suatu yang nyata terjadi dalam proses pendidikan di sekolah. Pandangan ini bertolak dari suatu yang bersifat faktual sebagai suatu proses. Nah, adapun dimensi-dimensi kurikulum yang pertama, kurikulum sebagai suatu ide, kemudian yang kedua, kurikulum sebagai suatu rencana tertulis, dan kurikulum sebagai suatu kegiatan, yang keempat yaitu kurikulum sebagai suatu hasil belajar. Bentar, Halifah sambil yang lain. Kemudian yang kelima yaitu kurikulum sebagai suatu disiplin ilmu dan kurikulum sebagai suatu sistem. Adapun kurikulum sebagai suatu ide. Kurikulum sebagai dimensi yang berkaitan dengan ide pada dasarnya mengandung makna bahwa kurikulum itu adalah sekumpulan ide yang akan dijadikan pedoman dan pengembangan kurikulum selanjutnya. Kurikulum sebagai suatu ide pada dasarnya merupakan sekumpulan ide-ide yang dipikirkan untuk mengembangkan kurikulum baik dalam skala terbatas maupun skala luas. Nah, kemudian kurikulum sebagai suatu rencana tertulis. Dimensi kurikulum sebagai rencana biasanya tertuang dalam suatu dokumen tertulis. Dimensi ini menjadi banyak perhatian orang karena wujudnya dapat dilihat, mudah dibaca, dan dianalisis. Dimensi kurikulum ini pada dasarnya merupakan realisasi dari dimensi kurikulum sebagai ide. Adapun aspek-aspek penting yang perlu dibahas diantaranya yaitu pengembangan tujuan dan kompetensi, struktur kurikulum, kegiatan dan pengalaman belajar, organisasi kurikulum, manajemen kurikulum, hasil belajar, dan sistem evaluasi. Nah, kurikulum sebagai ide harus mengikuti pola dan ketentuan-ketentuan kurikulum sebagai rencana. Dalam praktiknya, seringkali kurikulum sebagai rencana banyak mengalami kesulitan karena ide-ide yang ingin disampaikan terlalu umum dan banyak tidak dimengerti oleh para pelaksana kurikulum. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Umi Wasilatur Rahmah. Kepada Mbak Umi, disilahkan. Ya, terima kasih kepada Siti Nur Halifah. Baik,
akan saya lanjutkan. Yang ketiga adalah kurikulum sebagai suatu kegiatan. Kurikulum merupakan kurikulum yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Kurikulum dalam itu dimaknai sebagai kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh guru dan siswa maupun para pihak yang terkait dengan pengelolaan pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Melaksanakan kurikulum yang dimaksud dalam studi ini, guru mengimplementasikannya dalam proses belajar mengajar. Dasarnya dapat berlangsung di dalam sekolah, di dalam jam pelajaran atau di pelajaran yang dalam melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar, sehingga selalu memahami langkah-langkah yang harus ditempuh. Tahap permulaan adalah tahap untuk kondisikan siswa dapat mengikuti pelajaran secara kondusif. Sedangkan tahap pengajaran adalah tahap berupa menyampaikan materi pengajaran yang telah dipersiapkan. Ini akan lalu yang akan dilakukan oleh orang guru. Kemudian itu kurikulum sebagai suatu hasil belajar. Hasil belajar adalah kurikulum, tetapi kurikulum bukan hasil belajar. Pernyataan ini perlu dipahami sejak awal karena banyak orang tahu bahwa hasil belajar merupakan bagian kurikulum, tetapi kurikulum bukan hanya hasil belajar, sekalipun evaluasi kurikulum sebenarnya pada penilaian hasil belajar. Artinya, hasil belajar bukan satu-satunya objek evaluasi kurikulum. Namun demikian, hasil belajar dapat dijadikan sebagai salah satu dimensi pengertian kurikulum. Hasil belajar sebagai bagian dari kurikulum terdiri atas berbagai domain, seperti pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai. Secara teknis, domain hasil belajar disebutkan, tetapi praktis domain tersebut harus bersatu. Hasil belajar juga banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya faktor guru, peserta didik, sumber belajar, dan juga lingkungan. Kurikulum sebagai hasil belajar merupakan kegiatan dan dipengaruhi oleh kurikulum sebagai kegiatan serta kurikulum sebagai ide. Selanjutnya. Dan dimensi yang kelima yaitu kurikulum sebagai suatu disiplin ilmu. Sebagai suatu disiplin ilmu berarti kurikulum memiliki konsep, prinsip, prosedur, asumsi, dan teori yang dapat dianalisis dan dipelajari oleh pakar kurikulum, peneliti kurikulum, guru atau calon guru, kepala sekolah, pengawas, atau tenaga kependidikan lainnya yang ingin mempelajari tentang kurikulum. Di Indonesia, pada tingkat sekolah menengah pernah ada sekolah pendidikan guru, sekolah guru atas, pendidikan guru agama, dan lain-lain. Pada tingkat universitas ada juga program studi pengembangan kurikulum baik di jenjang S1, S2, atau maupun S3. Semua peserta didiknya wajib mempelajari tentang kurikulum. Tujuan kurikulum sebagai suatu disiplin ilmu adalah untuk mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum. Selanjutnya. Dan yang terakhir yaitu kurikulum sebagai suatu di sistem. Sistem merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem pendidikan, sistem persekolahan, dan sistem masyarakat. Suatu sistem kurikulum di sekolah merupakan sistem tentang kurikulum apa yang akan disusun dan bagaimana kurikulum itu dilaksanakan. Lebih jauh lagi dapat dikatakan bahwa sistem kurikulum mencakup tahap-tahap pengembangan kurikulum itu sendiri, mulai dari perencanaan kurikulum, pelaksanaan kurikulum, evaluasi kurikulum, perbaikan, dan penyempurnaan kurikulum. Kurikulum sebagai suatu sistem juga menggambarkan tentang komponen-komponen kurikulum. Demikian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.